Halo, saya Alisa Nurul Putri Rahayu dengan NIM 242 10 10 475. Di sini saya akan menjelaskan bahan ajar pelisir keliling dunia untuk kelas 6 SD. Kata pengantar, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ajar IPS dengan judul Pelisir Keliling Dunia ini dapat disusun dengan baik. Buku ajar ini dibuat untuk membantu peserta didik kelas 6 SD dalam memahami berbagai pengetahuan tentang benua, kondisi geografis negara-negara di dunia, serta pemanfaatan kondisi geografis untuk kehidupan manusia. Melalui buku ini, peserta didik diajak untuk mengenal 6 benua di dunia, memahami perbedaan geografis antar negara, serta mengetahui bagaimana manusia memanfaatkan kondisi alam untuk mengembangkan potensi wilayahnya. Materi ini disajikan dengan bahasa yang sederhana, menarik, dan mudah dipahami sehingga dapat menambah semangat belajar siswa. Penyusun buku ajar ini bertujuan agar peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga memiliki rasa ingin tahu, sikap peduli terhadap lingkungan, serta wawasan global tentang keberagaman dunia. Selain itu, buku ini diharapkan dapat menjadi pendamping belajar yang menyenangkan baik di sekolah maupun di rumah. Penulis menyadari bahwa buku ajar ini dapat memiliki kekurangan, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Selanjutnya, daftar isi untuk memudahkan siswa mencari halaman materi yang ingin dia baca. Selanjutnya, capaian pembelajaran. Peserta didik mampu memahami keberagaman budaya dan negara di dunia, kondisi geografis berbagai wilayah, serta pemanfaat kondisi geografis untuk kehidupan masyarakat. Peserta didik juga mampu menunjukkan sikap menghargai keberagaman budaya dunia, berpikir kritis dalam menganalisis hubungan kondisi geografis dengan aktivitas masyarakat, serta menyajikan hasil pengamatan dan informasi tentang negara-negara di dunia secara kreatif dan komunikatif. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan ciri khas di beberapa negara dan bentang alam populernya. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pembagian wilayah di 6 benua, ciri khas, kondisi geografis di berbagai negara. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi potensi wilayah di sekitar tempat tinggal dan Indonesia sebagai bagian dari dunia. Yang keempat, menganalisis negara-negara yang mampu memanfaatkan kondisi geografisnya. Yang kelima, peserta didik mampu membuat poster atau peta kreatif keliling dunia. Ini adalah peta konsep. Di dalamnya yang pertama adalah pengertian. Pesisir keliling dunia adalah kegiatan bepergian ke berbagai negara untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan tentang dunia. Yang kedua, tujuan adalah menambahkan pengetahuan untuk negara lain, mengenal budaya, bahasa, dan kebiasaan masyarakat dunia, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan dan cinta damai, mengagumi ciptaan Tuhan melalui keindahan alam dan peninggalan bersejarah. Yang ketiga yang dipelajari, yang pertama yaitu ada letak dan kondisi geografis negara, yang kedua iklim dan penampakan alam, yang ketiga keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan budaya, yang keempat makanan khas, pakaian tradisional, rumah adat, dan kesenian. Yang kelima, peninggalan sejarah dan tempat wisata terkenal. Yang keempat yaitu contoh negara. Yang kelima, sikap yang dikembangkan. Yang pertama ada rasa ingin tahu. Yang kedua, menghargai perbedaan. Yang ketiga, toleransi dan sopan santun. Dan keempat, cinta tanah air dan dunia. Yang kelima, bersyukur atas keberagaman ciptaan Tuhan. Dan yang keenam itu manfaatnya. Yang pertama ada menjadi pribadi yang berwawasan luas, meningkatkan keterampilan berkomunikasi, mempererat persahabatan antar bangsa, dan keempat menginspirasi untuk menjaga bumi dan melestarikan
budaya. Yang ketujuh, cara melestarikan. Yang pertama ada menjaga kebersihan lingkungan saat berwisata. Yang kedua, menghormati budaya dan aturan setempat. Yang ketiga, tidak merusak alam dan peninggalan bersejarah. Yang kelima, mendokumentasikan pengalaman dan membagikan hal positif kepada orang lain. Halaman kedua, topik A, 6 benua di dunia. Tempat tinggal kita saat ini merupakan bagian dari sebuah pulau. Pulau merupakan bagian dari negara Indonesia. Dan Indonesia merupakan salah satu negara di benua Asia. Tahukah kalian bahwa bumi kita memiliki 6 benua? Apa itu benua? Dan ada negara apa saja di dalamnya? Yuk kita jelajahi bersama. Dan yang di bawah itu ada kosakata baru. Pelisir artinya jalan-jalan. 6 benua di dunia. Ada 6 benua di dunia, yaitu benua Asia, Eropa, Amerika, Afrika, Australia, dan Amerika. Coba kalian amati gambar peta berikut, lalu urutkan benua terbesar sampai terkecil. Yang pertama yaitu ada benua Asia. Benua Asia merupakan benua terbesar di dunia. Luas daratannya mencapai 30% luas daratan di seluruh dunia. Bila digabungkan, luas daratan dan lautan di Asia mencapai 8,7 luas dunia. Karena areanya sangat luas, benua Asia dibagi menjadi beberapa bagian sesuai arah mata angin. Setiap bagian pun memiliki ciri khas masing-masing, baik geografis maupun budaya masyarakatnya. Asia Timur, di dalamnya ada Cina, Jepang, Korea Selatan. Ciri khas geografisnya itu banyak pegunungan, beriklim tropis dan sedang. Budaya masyarakatnya itu masyarakatnya disiplin, teknologi maju, tentang alamnya yaitu Gunung Fuji. Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia. Ciri khas geografisnya banyak wilayah tropis. Budaya masyarakatnya yaitu bersama suku dan bahasa, terkenal ramah serta memiliki banyak tradisi bentang alam populernya Sungai Mekong. Asia Selatan terdiri dari India, Pakistan, Bangladesh. Ciri khas geografisnya yaitu terdapat pegunungan Himalaya dan sungai besar. Budaya masyarakatnya itu kental dengan budaya agama, pakaian tradisional, dan film Bollywood. Bentang alam populernya pegunungan Himalaya. Asia Barat yaitu ada Saudi Arabia, United Arab Emirates, Irak. Ciri khas itu banyak gurun pasir dan beriklim kering. Budaya masyarakatnya itu mayoritas berbudaya Arab dan Islam. Terkenal dengan minyak bumi. Bentang alam populernya yaitu gurun Arab. Ada Asia Tengah yaitu Kazakhstan dan Uzbekistan. Ciri khas geografisnya yaitu padang rumput luas dan turun. Budaya masyarakatnya yaitu banyak budaya nomaden dan pengaruh jalur sutra. Bentang alam populernya yaitu pegunungan Tian Shan. Yang terakhir ada Asia Utara. Di dalamnya ada Rusia bagian Asia. Ciri khas geografisnya yaitu sangat dingin, banyak hutan taiga dan salju. Budaya masyarakatnya penduduk sedikit, banyak memanfaatkan hasil hutan dan tambang. Bentang alam populernya yaitu Danau Baikal. Yang kedua yaitu benua Amerika. Wilayah benua ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Nama Amerika diambil dari nama orang Eropa pertama yang menjelajahinya, Amerigo Vespucci. Perbedaan paling terlihat dari negara-negara di ketiga wilayah benua Amerika ini yaitu terkait sosial budaya dan perekonomian. Yang ketiga yaitu benua Afrika, merupakan benua dengan jumlah penduduk kedua terbanyak setelah dunia Asia. Karakteristik geografis benua Afrika memiliki banyak gurun dan cenderung kering.
Gurun terbesar dan sungai terpanjang di dunia ada di benua ini. Tahukah kalian apa namanya? Benua Afrika dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan, dan Afrika Timur. Sebagian besar negara ini benua Afrika merupakan negara miskin, dan di benua ini banyak terjadi bencana kekeringan serta kelaparan. Yang keempat, benua Antartika. Benua yang merupakan zona bebas karena tidak terikat kepemilikan oleh negara manapun. Kondisi geografis Kutub Selatan lebih ekstrim dibanding Kutub Utara, karena wilayah ini tidak dihuni manusia kecuali beberapa stasiun yang digunakan untuk penelitian. Yang kelima, benua Eropa. Benua ini berada di daratan yang sama dengan benua Asia. Karena lempeng tempat benua Eropa dan Asia ini dinamakan lempeng Eurasia. Benua Eropa berbagi menjadi 4 wilayah, yaitu Eropa Timur, Eropa Utara, Eropa Barat, dan Eropa Selatan. Eropa merupakan salah satunya benua tanpa gurun. Sebagai besar negara di Eropa yang berbatasan dalam daratan merupakan anggota perkumpulan Uni Eropa atau European Union. Yang keenam, benua Australia. Australia merupakan benua terkecil di dunia. Luas wilayahnya hanya sekitar 7 juta kilometer persegi. Pembagian wilayah benua Australia dilakukan berdasarkan negara bagian, bukan pembagian berwilayah seperti keempat benua lainnya. Hal ini karena benua Australia merupakan satu negara persemakmuran yang memiliki 6 negara bagian dan 2 teritorial. Benua Australia berbatasan langsung dengan Indonesia dan dipisahkan oleh Samudra Hindia. Mari mencari tahu, menceritakan informasi suatu negara. Nah, selanjutnya adalah lakukan bersama. Nama-nama negara. Yang pertama adalah berkumpullah dalam kelompok dengan teman-teman yang telah ditentukan oleh guru kalian. Dalam kelompok tersebut, kini telah ada teman-teman yang memiliki data dan nama negara dari benua yang berbeda dengan milik kalian. Cek terlebih dahulu, apakah di kelompok baru ini sudah memiliki data dari keenam benua. Jika sudah, mintalah peta dunia pada guru kalian sehingga kalian siap untuk bermain. Yang kedua, letakkan peta dunia di tengah-tengah kelompok. Yang ketiga, saat bermain, peserta boleh melihat catatan negara dan benua yang dimiliki. Yang keempat, lalu mulailah bermain permainan Pancasila 5 dasar dengan kategori nama negara. Setelah itu peserta menuliskan inisial namanya atau menempelkan stiker nama negara yang disebutkan pada peta kelompok. Misalnya seperti yang menyebutkan negara Prancis, harus mencari letak negara tersebut pada peta dan menuliskan inisial nama pemain. Yang keenam, peserta akan mendapatkan poin jika menyebutkan negara dan menunjukkan letaknya pada peta dengan tepat. Yang ketujuh, lanjutkan permainan hingga guru kalian menyatakan durasi permainan telah selesai. Yuk kita belajar lebih lanjut. Mencairnya es di Antartika. Benua Antartika mengandung lebih dari setengah air tawar dunia dalam lapisan es yang membeku. Sebuah jurnal penelitian menuliskan bahwa perilaku manusia selama berabad-abad berikutnya mengirim air itu ke laut secara permanen. Jika pemanasan global dibiarkan terus tanpa terkendali, Antartika akan melewati waktu yang bisa membuat benua tersebut menjadi gersang. Dalam sebuah percobaan menggunakan komputer, beberapa peneliti mencoba melakukan sebuah simulasi untuk melihat bagaimana kondisi Antartika pada ribuan tahun dari sekarang. Dalam percobaan tersebut, para ilmuwan memasukkan angka rata-rata kenaikan suhu di seluruh dunia. Sebagai dampak pemanasan global saat ini, rata-rata suhu naik 7,2 derajat Fahrenheit, 4 derajat Celcius. Jika kenaikan suhu mencapai 18 derajat Fahrenheit, 10 derajat Celcius, hampir pasti Antartika akan bebas es. Lalu, apa dampaknya bagi dunia? Para peneliti
di Potsdam Institute for Climate Impact Research di Jerman menyebutkan jika benua Antartika kehilangan semua esnya, permukaan laut di seluruh dunia akan naik hampir 200 kaki atau 58 meter. Selanjutnya ada memilih tantangan. Yang kedua, apa yang sudah aku pelajari? Itu siswa untuk mengerjakan soal tersebut. Topik B, perbedaan geografis negara-negara di dunia. Mari mencari tahu mengenal 5 negara di dunia. Mari mencari tahu tentang alam di dunia. Lakukan bersama bercerita tentang sebuah negara. Teruras Panama dan Teruras Suez penyambung perdagangan. Pada masa lalu, kapal dagang dari Laut Tengah butuh waktu lama untuk berlayar ke Samudra Hindia karena kapal harus mengitari Tanjung Harapan di Afrika Selatan terlebih dahulu di bawah komando Napoleon Bonaparte. Akhirnya Prancis berinisiatif membangun sebuah teruras atau kanal. Ferdinand de Lesseps menjadi sosok arsitek yang berjasa di balik mega proyek ini. Terusan yang dibangun rencananya menghubungkan Laut Merah dan Laut Tengah untuk mempercepat waktu tempuh sehingga dapat menguntungkan para pedagang. Terusan yang dibangun ini bernama Terusan Suez. Kini usianya sudah lebih dari 100 tahun dan sangat membantu proses perdagangan banyak negara. Tetapi tak banyak yang tahu bahwa untuk membangun terusan ini dibutuhkan tenaga kerja yang besar. Pemerintah menerapkan sistem kerja paksa dengan upah minimal dan ancaman kekerasan. Di akhir 1861, pembangunan Terusan Suez dimulai dengan puluhan ribu petani menggali awal kanal dengan tangan dan peralatan seadanya. Karena perkembangan sangat lambat dan memakan banyak korban, pembangunan pun dilanjutkan menggunakan kapal keruk bertenaga uap dan batu bara. Tanah Panama yang menghubungkan Amerika Utara dan Amerika Selatan merupakan wilayah yang diapit Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Ide membangun terusan ini pertama kali dilontarkan pada tahun 1513, namun baru terwujud ratusan tahun kemudian. Keberhasilan Ferdinand de Lesseps membangun terusan Suez pada tahun 1869 membangkitkan kembali mimpi tersebut. 11 tahun setelahnya pembangunan terusan Panama dirancang. Namun prosesnya tak semulus pembangunan terusan Suez. Penyakit kuning dan malaria menjakiti para pekerja. Kebocoran keuangan juga membuat proyek itu terhenti di tahun 1888. Sang arsitek Ferdinand de Lesseps bahkan divonis 5 tahun penjara dengan tuduhan penggelapan. Ia baru menyelesaikan proyek itu sekitar 40% saja. Pembangunan terusan Panama juga melibatkan proses politik dengan campur tangan pemerintah Amerika Serikat. Hingga akhirnya terusan ini selesai dibangun pada tahun 1914 yang dipimpin oleh Kolonel George W. Georgetais. Keberhasilan pembangunan disebut-sebut sebagai kejayaan besar dunia engineering. Selama setahun terusan ini bisa dilewati 12.000 kapal. Selanjutnya tradisi unik berbagai negara. Tulip Time, sebuah tradisi tahunan di Belanda untuk menikmati bunga tulip yang sedang mekar. Acara tahunan ini dimulai sejak tahun 1929 dan terus berlangsung setiap tahun hingga kini. Selain menikmati bunga tulip yang sedang mekar, festival ini juga menyajikan berbagai pertunjukan tradisional khas Belanda, seperti Tan Kompen dan festival berbagai kuliner khas negeri kincir angin tersebut. Festival ini berlangsung dari akhir Maret hingga pertengahan Mei. Festival menikmati bunga yang sedang mekar ini dimiliki oleh Jepang dengan bunga sakuranya. Masyarakat nomaden sering ditemui di kawasan gurun
Saat ini masih ada sekitar 30-40 juta orang menjalani hidup secara nomaden. Sebagian di antaranya tinggal di wilayah gurun di benua Afrika. Ada suku Pokot yang hidup di Kenya dan Uganda. Mereka hidup berpindah sambil memelihara hewan ternak berupa sapi, domba, dan kambing. Ciri khas suku Pokot yaitu mengenakan bagian aksesoris dari manik-manik. Bagi kelompok Pakat, cerita rakyat, pepatah, serta teka-teki merupakan bekal penting bagi pendidikan anak-anak mereka. Selain suku Pokot, ada pula suku Tuareg yang tinggal di Gurun Sahara. Mereka tersebar di Nigeria, Mali, dan Burkina Faso. Suku ini dipimpin oleh seorang perempuan. Suku Tuareg mahir dalam hal astronomi karena langit sangat bersih untuk diamati di daerah gurun. Topik C. Pemanfaatan kondisi geografis demi optimalisasi potensi. Peternak Selandia Baru vs Amerika Serikat. Selandia Baru atau New Zealand merupakan sebuah negara di benua Australia yang sangat terkenal dengan produk pertanian dan peternakannya. Saat ini, 95% hasil pertanian dan peternakan Selandia Baru diekspor untuk memenuhi kebutuhan dunia. Komoditi yang paling terkenal berupa buah-buahan serta hewan peternak seperti sapi, domba, dan produk-produk turunannya. Apa yang membuat kualitas produk Selandia Baru diakui dunia? Selama berpuluhan tahun, pemerintah mengalokasikan anggaran melalui pajak untuk membangun kapasitas dan kemampuan para petani. Pemerintah Selandia Baru berinvestasi pada penelitian dan pengembangan serta inovasi teknologi di sektor agrikultur. Petani dan pemerintahnya juga fokus mengembangkan apa yang dapat mereka produksi secara optimal berdasarkan kondisi geografis, iklim, wawasan, serta sumber daya yang dimiliki. Selandia Baru sadar bahwa kondisi geografis mereka kurang mendukung untuk pertanian gandum, dan bila memaksakan mereka akan kalah bersaing dengan negara-negara Eropa. Sektor agraria Selandia Baru saat ini menjadi sangat efisiensi karena petani didorong untuk terus berinovasi agar dapat bertahan dalam persaingan global. Kondisi sebaliknya terjadi dengan negara-negara bagian Amerika. Pemerintah tidak mendorong adanya inovasi agar bisa bertahan perdagangannya global. Mereka terus-menerus memberi subsidi yang menyebabkan petani atau peternak sangat bergantung pada bantuan pemerintah. Selain itu, bantuan dana dari pemerintah sering jatuh ke tangan perusahaan distributor yang sebetulnya tidak terlalu membutuhkan bantuan. Hal yang terjadi perusahaan besar tersebut mencari cara untuk menekan biaya produksi demi mendapat harga termurah. Akibatnya, kualitas komoditi agraria di negara bagian Amerika kalah bersaing dengan produk berupa dari Eropa dan Australia. Memanfaatkan tanah lapang sebagai kebun penangkap angin. Denmark dianugerahi kondisi geografis yang unik. Negara ini seolah-olah terperangkap di antara Laut Utara dan Laut Baltik. Kondisi ini membuat Denmark menjadi area yang banyak mengalami angin kencang. Namun Denmark mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk membangun dan mengembangkan turbin angin sebagai sumber energi. Bahwa pemerintah Denmark menargetkan di tahun 2050 sepenuhnya telah menggunakan sumber energi terbarukan. Saat ini, lebih dari 45% kebutuhan energi Denmark berasal dari pembangkitan listrik tenaga angin. Denmark memanfaatkan area lepas pantai dan beberapa wilayah terbuka di daratan untuk memasang ratusan turbin. Selain Denmark, Cina merupakan negara yang juga memanfaatkan karakteristik kondisi geografisnya untuk belajar dari Singapura, negara maju dengan sumber daya alam terbatas. Seperti kita tahu, Singapura merupakan negara dengan luas wilayah sangat kecil di semenanjung Malaya. Namun, negara ini punya peran sangat penting bagi perdagangan dan keuangan internasional. Letak wilayah negara Singapura sangat strategis bagi jalur lintas laut, perdagangan internasional, dan lalu lintas penerbangan internasional. Sejak berdiri pada
9 Agustus 1965, negara ini memiliki segudang permasalahan, seperti pengangguran yang merajalela di seluruh negeri, resesi besar-besaran, tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan lain-lain. Tak hanya itu, negara Singapura memiliki segudang kekurangan dari negara-negara tetangganya. Namun, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Lee Kuan Yew dan Perdana Menteri selanjutnya, Singapura mampu bangkit menjadi negara maju dan pelopor industri pertama di wilayah Asia Tenggara. Pemerintah Singapura mengarahkan perekonomian negaranya kepada 4 tahap percepatan pembangunan yang singkat dan sistematis agar menjadi negara maju pertama di ASEAN. Masyarakat Singapura dituntut memiliki karakter kreatif, inovatif, mandiri, pekerja keras, dan menguasai teknologi mutakhir. Mungkin penanaman karakter ini yang membuat negara Singapura menjadi maju dan berbagai aspek kehidupan. Ada 4 strategi yang dilakukan oleh pemerintah Singapura untuk menjadi negara maju pertama di ASEAN, yaitu 1. Mengolah sumber daya alam mentah dan diekspor ke negara berkembang seperti industri penggilingan minyak. 2. Melakukan restrukturisasi industri yang semula padat karya menjadi padat modal dengan sistem mekanisasi dan komputerisasi. Yang ketiga, melakukan restrukturisasi di sektor jasa dengan meningkatkan fasilitas umum berstandar internasional seperti Bandara Internasional Changi dan Pelabuhan Harbour Front. Yang keempat, meningkatkan kualitas teknologi dalam negeri untuk menunjang kehidupan masyarakatnya. Mari mencari tahu mengenal kondisi di Indonesia. Melakukan bersama, memproyeksikan daerah tempat tinggal dalam 20 tahun ke depan. Cara Jepang bersahabat dengan gempa bumi. Siswa melakukan latihan ulang yang di dalamnya pilihan ganda. Selanjutnya uraian. C. Esai. Rubrik penilaian pilihan ganda, uraian, dan esai. Praproyek membuat poster atau peta kreatif perjalanan keliling dunia. Uji pemahaman. A. Benua di dunia. B. Kenampakan alam populer di dunia. C. Cara negara memanfaatkan kondisi alamnya. Dan yang terakhir, glosarium.